Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi geografi fase F kelas 12. Kurikulum Merdeka tentang pengembangan wilayah dan tata ruang. Pada video kali ini kita akan membahas paradigma dan dinamika pembangunan kota. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Paradigma pembangunan kota dimaknai sebagai cara pandang dalam perencanaan dan pembangunan kota untuk meningkatkan kemajuan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat kota. Beberapa paradigma pembangunan kota. 1. Model Compact City atau kota kompak. Model Compact City ini sebenarnya adalah bertolak belakang atau berbeda jauh dengan model Urban Sprawl. Urban sprawl adalah perkembangan kota yang terjadi dengan cara menyebar secara acak, tidak terencana dan tidak terkendali. Model urban sprawl inilah yang paling banyak terjadi di dalam perkembangan kota di seluruh dunia. Oleh karena menyebar tidak secara acak, tidak terencana dan tidak terkendali inilah, maka banyak menimbulkan masalah. Entah itu yang tipe konsentris, tipe memanjang atau linier, maupun tipe perkembangan kota yang meloncat-loncat atau leapfrog checkerboard development. Kelemahan ini antara lain adalah terlalu banyak terjadi konversi lahan pertanian ke non-pertanian, seperti untuk pemukiman, industri, dan lain sebagainya. Densifikasi atau pemadatan permukiman di pinggiran kota terus tinggi, dan batas desa dan kota semakin tidak jelas. Oleh karena itulah para pengembang kota, para pemimpin di berbagai negara di dunia itu menginginkan model yang kompak, kota kompak, yaitu model atau konsep perencanaan kota yang fokus pada pembangunan berkepadatan tinggi, penggunaan lahan secara efisien. Diinginkan tentu gedung yang vertikal, sistem transportasi publik yang saling terkoneksi atau terhubung, serta di dalamnya banyaknya jalur pejalan kaki, pesepeda, dan lain sebagainya. Berbagai model kota kompak atau compact city ini sangat nyaman dilihat dan dinikmati. Kenapa? Kenapa diinginkan oleh berbagai negara di seluruh dunia? Karena model ini penataan antar ruangnya begitu harmoni dan selaras, sehingga warganya akan sangat nyaman tinggal di kota. Kelebihan yang lain, ketika suatu kota sangat kompak, maka perjalanan akan lebih cepat dari tempat tinggal, bisa jadi di apartemen atau kota yang saling berdekatan, ke tempat kerjanya. Kemudian mendorong gaya hidup lebih sehat, karena sekitarnya banyak dijumpai ruang kosong, taman kota, dan lain-lain. Dan yang keempat kelebihannya adalah wisata kota akan terbentuk secara alamiah. Entah itu taman kotanya, trotoar yang lebar, para pesepeda, udara yang bersih, dan sebagainya. Inilah berbagai model dari kota kompak atau compact city. Dan tipe dari compact city ini antara lain adalah ada yang tipe bulat, rounded cities, bujur sangkan, persegi panjang, maupun tipe kipas atau fan shape cities. Kita lanjutkan paradigma pembangunan kota yang kedua adalah model New City. Model ini adalah kota atau permukiman yang direncanakan, dibangun, dan dikembangkan di luar kota utama, pada lahan kosong yang luas, memiliki fasilitas yang lengkap, memadai, sehingga mampu menjadi kota mandiri, tidak perlu ke kota utama, kecuali dalam urusan tertentu saja. Tujuannya tentu untuk mengatasi permasalahan perkembangan kota yang tidak terkendali. Jadi ketika compact city sulit untuk dikembangkan atau sudah terlanjur penyebaran kota secara alamiah adalah tidak kompak, urban sprawl, maka model yang kedua inilah yang paling sesuai, yaitu New City atau pemukiman mandiri. Ini berbagai contoh, di antara lain adalah untuk di Jakarta ada BSD ya, kawasan Bumi Serpong Damai. Kemudian Kota Mandiri Alam Sutra
di PIK hasil dari reklamase kota. Di Semarang ada BSB, Bukit Semarang Baru yang ada di Kecamatan Ijen. Ada Solo Baru di kota Surakarta, namun masuk dalam kabupaten sekitar Surakarta. Kota Baru di Kalimantan Selatan, ada Pakuwon City yang ada di Surabaya. Kita lanjut, model yang ketiga atau paradigma pembangunan kota yang ketiga adalah sustainable city atau kota berkelanjutan. Adalah pembangunan kota yang mengutamakan keberlanjutan sumber daya alam, kelestarian lingkungan, dan teknologi yang ramah lingkungan. Pembangunan kota ini juga dilakukan di berbagai bidang, tidak hanya memikirkan keramahan atau lingkungannya saja, tetapi juga tentu di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pariwisata, dan lain-lain. Di Indonesia ada dua kota yang spektakuler ini dan sangat ramah lingkungan, yaitu kota Kuala Kencana dan Tembagapura. Kebetulan dua kota ini berada di Kabupaten Mimika yang ada di Papua, yang mana memang penduduknya ini sebagian besar karena bekerja di PT Freeport Indonesia. Paradigma pembangunan kota yang keempat adalah Smart City. Smart City dimaknai sebagai kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas hidup, dan keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan di kota. Beberapa model ini ya, banyak sekali model Smart City, dan konsep Smart City akan melibatkan penggunaan sensor, jaringan komunikasi, dan juga platform digital yang terintegrasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara real time atau langsung data tersebut secara live. Tujuannya tentu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi di dalam pengelolaan suatu kota. Dan inilah gambarannya beberapa kota di Indonesia yang dirancang ke depan untuk bisa menjadi Smart City. Sementara kota-kota di dunia berdasarkan Institute Management dan Development atau IMD merilis dari 140 kota di dunia, 10 kota terpintar adalah sebagai berikut. Ada 3 kota yang terletak di negara Swiss, 1 kota dari Asia Tenggara. Zurich di Swiss ya, Jenewa nomor 4, Zurich nomor 1, kemudian Lausanne nomor 7. Luar biasa negara Swiss. Kemudian Singapura menempati nomor 5. Adapun kota-kota di Indonesia masih berada di bawah 100 besar. Kita lanjutkan. Nomor 5 adalah kota religi dan budaya. Adalah konsep kota yang pembangunan fisik dan masyarakatnya berbasis agama dan budaya. Ini antara lain di dunia ada kota Mekah, kota Vatikan, kota Marrakesh yang ada di Maroko. Sementara di dalam negeri ada kota Jogja, kota Solo, dan ini di Bali. Kita lanjutkan, dan yang terakhir adalah paradigma pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan inilah paradigma membangun kota yang umum terjadi ketika belum memikirkan nomor 1 sampai nomor 5. Di mana setiap kota biasanya hanya berlomba-lomba dan berfokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Kita lanjutkan dinamika pembangunan kota. Faktor yang mempengaruhi dinamika pembangunan kota. 1. Struktur keruangan kota, yaitu penataan jejaring jalan, penggunaan lahan, dan juga pemanfaatan lahan. Yang kedua, potensi sumber daya. Entah itu sumber daya alam berupa tambang, sumber daya alam tumbuhan, juga ada sumber daya manusia, dan juga sumber daya modal. Faktor ketiga, tantangan menghadapi masalah urbanisasi yang berlebih, kemiskinan, krisis keamanan, melemahnya daya dukung lingkungan, kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan kelompok miskin, dan juga globalisasi. Arah pembangunan kota ditentukan melalui beberapa strategi dan kebijakan. Yang pertama adalah mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya dan yang akan datang, mana yang belum berhasil dan mana yang berhasil.
mengkaji kondisi daerah, capaian pembangunan dan permasalahannya, melakukan analisis lingkungan internal dan juga eksternal, merumuskan faktor-faktor keberhasilan dan kerangka kebijakan, mengevaluasi alternatif strategi, dan memilih strategi yang sesuai. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk memperdalam materi ini, kalian bisa mengerjakan tugas proyek dengan memilih salah satunya. Saksikan video selanjutnya tentang interaksi desa dan kota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.